Itu mutlak kebenaran dari Allah. Kita sebagai orang Islam harus berpikir radikal. Tidak boleh ragu. Kalau ragu, maka kita digolongkan orang yang tidak beriman. Begitu Nabi Muhammad meninggal, ini kan tidak maksum. Meskipun itu sahabat, baik Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talha, Amirul Jarrah, yang 10 orang dijamin ahli surga oleh Rasulullah. Tapi mereka bukan Nabi Muhammad, bukan maksum. Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Maka di sini mulai timbul kelompok ataupun golongan-golongan atau yang biasa kita sebut sekte ataupun madhab ataupun sinode. Nah, di sini kita tidak boleh fanatik terhadap madhab. Sebab para ulama ini tidak maksum. Boleh salah, boleh benar, boleh kurang. Yang mutlak adalah kitab suci. Nah, disinilah kekeliruan awal orang menjadi radikal, orang menjadi ekstremis, ya. Apabila menganggap madhabnya ini adalah yang paling benar. Padahal madhab ini hasil olahan pemikiran manusia. Bukan Nabi Muhammad yang maksum. Ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Kalau Nabi Muhammad, kita harus yakin dan hakul yakin bahwa dijaga oleh Allah. Adzabani Rabbi wa ahsana ta'dzibi. Wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak berucap dengan hawa nafsunya, akan tetapi semata-mata wahyu dari Allah. Adzabani Rabbi. Sesungguhnya aku dididik dengan tarbiyah, dididik dengan etika oleh Allah, maka aku menjadi yang terbaik. Itu Nabi Muhammad. Tetapi sepeninggalan Nabi Muhammad terjadi sekte-sekte ini, boleh salah, boleh benar. Inilah awal daripada radikalisme, awal daripada ekstremisme, apabila orang menganggap kebenaran adalah madhabnya, padahal satu Qur'annya, padahal satu Nabi Muhammad. Sehingga orang Syiah dan Sunni, mohon punya siapa itu dimatikan. Sehingga orang Syiah dan Sunni sampai detik ini seperti kucing dan apa? Dan anjing, seperti Tom dan Jerry saja. Padahal satu Nabi Muhammadnya, satu Allahnya. Nah, yang lebih parah lagi, apabila menganggap apa? Yang lainnya itu adalah musuh. Kenapa? Contoh soal saja yang mudah yang terjadi di Indonesia pasca kebebasan ini. Indonesia umat Islam adalah mayoritas. NU mayoritas, ya. Yang mana masyarakat NU ini senang yasinan, senang tahlilan, senang istighosaan. Datanglah kelompok-kelompok karena era kebebasan, banyak santri-santri kita sekolah di Timur Tengah, yang mana kebetulan dapat beasiswa, dan sekolahan tersebut universitasnya bermadhab Wahabi. Begitu keluar ke Indonesia, lulus di Indonesia, maka menganggap kebenaran hanya miliknya. Orang NU yasinan bid'ah, orang NU tahlilan bid'ah. Bukan hanya sampai di sana. Bid'ahnya bid'ah dholalah. Kullu bid'atin dholalah. Wa kullu dholalatin finnar. Nah, ada yang lebih ekstrem lagi. Kelompok Wahabi Salafi. Nah, Wahabi Salafi ini sudah berani takfiri, mengkafir-kafirkan. Mereka paling membenci. Coba kalian lihat di Timur Tengah, ya, daerah-daerah yang mana ada kelompok sunninya, ahli sunnahnya, saat maulidan, ya, nggak tahu di mana itu, lupa Gus. Pokoknya di Timur Tengah ada di beberapa tempat. Itu apa? Dibom hanya gara-gara maulid Nabi, karena dianggapnya sesat, karena dianggapnya bid'ah. Ada Wahabi
yang lebih parah lagi adalah Wahabi takfiri. Wahabi kenapa? Kita anggap ini membahayakan. Sebab ini tadi, menganggap kebenaran itu hanya madhab Wahabi. Di luar yang Wahabi ini salah, bid'ah, dholalah, sesat, ahlun nar. Dan orang inilah awal daripada orang tersebut bisa jadi radikalisme, bisa jadi ekstremisme di dalam memahami agama yang Gus katakan adalah keliru karena menganggap kebenaran itu adalah madhab, bukan Quran dan hadisnya. Dan apabila ini terus berkembang dari bid'ah sampai kepada dolala ke ahlun nar, kepada takfiri, maka ini awal orang timbul suatu bentuk ujaran kebencian, timbul suatu bentuk teroris. Karena apa? Dianggap mereka itu musuh Tuhan. Kalau orang beragama sudah gagal paham semacam ini, menganggap yang berbeda dengan mereka itu sesat, menganggap yang berbeda dengan mereka itu ahlun nar, menganggap yang berbeda dengan mereka itu kafir, ini sudah lampu kuning mau ke merah, sudah siap-siap harus berhenti. Maka siap-siap orang ini mudah sekali menjadi teroris. Mereka menganggap akhirnya apa? Di luar kelompok mereka adalah musuh Tuhan. Mereka seakan-akan menjadi pembelanya Tuhan, padahal Tuhan tidak perlu dibela. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah. Allah tetap maha besar, kita sholat atau tidak. Itu semuanya ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Inilah awal daripada terjadinya suatu bentuk radikalisme. Apabila ini kita biarkan, maka bisa terus dan terus menjadi apa? Kelompok-kelompok yang hate speech, membenci kepada kelompok yang berbeda madhab. Kalau sudah satu Islamnya saja mereka musuhi, apalagi agama lain. Padahal Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu berbeda. Budaya, bahasa, agama, adat istiadat, warna kulit, warna mata. Orang Lampung rambutnya banyak lurus-lurus, tembus digontor itu. Orang Papua keriting-keriting. Orang Jawa karena dekat dengan Lampung, dengan Papua di tengah-tengah, sehingga rambutnya ngombak-ngombak, kan begitu. Ini berbeda. Nah, kalau paham-paham semacam ini tidak bisa menerima perbedaan di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Intadiri sa'ah. Tunggulah kiamatnya Indonesia ini. Mungkin ini prolog yang gue sampaikan. Mari silakan dengan tanya jawab baik oleh moderator maupun para peserta. Tanyakan apa saja yang berkaitan dengan radikalisme tersebut. Yang jelas, dari pemahaman yang keliru ini tersebut atau yang biasa kita sebut dengan gagal paham, akhirnya hal yang semacam ini orang gagal paham, agama ini dimanipulator sehingga masjid dipolitisasi, ya, membikin partai dengan memanipulator agama, agama yang dijual, ayat yang dijual, padahal tujuannya untuk apa? Mencari kursi. Makanya lebih pantas mereka itu dikatakan adalah manipulator agama. Demikian, waktu kami kembalikan kepada moderator untuk mengatur sesi tanya jawabnya, atau moderator langsung dengan tanya jawab, silakan. Terima kasih.